Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi Jumat yang cerah, penuh berkah, serta membawa kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan perlindungannya bagi kita semua, keluarga kita, sehingga kita bisa selamat dari virus corona. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini Ibu akan sedikit berbagi kisah dan berbagi tentang sebuah hadis yang menerangkan tentang derajat orang yang menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699 yang artinya bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang yang menempuh jalan menuntut ilmu serta memudahkan jalannya menuju surga. Al-Kisah di daerah Jazirah Arab, tepatnya di wilayah Damaskus. Hiduplah seorang laki-laki parubaya yang berprofesi sebagai penggali kubur. Sebagaimana yang kita tahu, penggali kubur biasa di tempat kita juga ada. Penggali kubur ini sudah ditekuni selama kurang lebih 20 tahun. Selama 20 tahun dia tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa ataupun menakutkan. Suatu hari, sang penggali kubur tadi diminta tolong untuk menyiapkan pemakaman seorang pemuda yang baru saja meninggal dunia. Tentunya dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan, si penggali kubur tadi melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia sudah biasa melakukannya, jadi buat dia itu hal yang biasa dan ringan. Semua sudah dipersiapkan, makam sudah digali. Tibalah datang rombongan keluarga yang membawa jenazah pemuda yang tadi pagi meninggal. Tiba saatnya pemakaman, si penggali kubur tadi masuk kembali ke dalam liang lahat. Kemudian dia bersiap menerima jenazah pemuda yang meninggal tadi. Ketika jenazah pemuda tadi diturunkan, tiba-tiba si penggali kubur tadi badannya gemetar ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa panas, menggigil, dan akhirnya si penggali kubur tadi jatuh pingsan. Oleh warga yang berada di sekitarnya, kemudian si penggali kubur tadi dinaikkan ke atas, kemudian pemakaman dilanjutkan oleh yang lain. Semua prosesi pemakaman selesai, kemudian si penggali kubur tadi dibawa pulang oleh keluarganya, lalu diberi minum, kemudian dia bercerita kepada sahabatnya. "Kamu kenapa? Kok kamu pingsan?" Kemudian si penggali kubur tadi dengan wajah yang masih gemetaran, wajah yang pucat, kemudian dia bercerita bahwa tadi ketika dia menggali kubur dan dia bersiap untuk memakamkan seorang pemuda yang meninggal tadi pagi, dia seperti berada di taman yang begitu indah. Taman yang selama puluhan tahun dia hidup, selama ini dia belum pernah melihat taman yang sangat indah. Kemudian di taman, ketika dia sedang berada di situ, membawa jenazah pemuda yang tadi meninggal, datang seorang laki-laki berkuda, memakai jubah putih, wajahnya bercahaya, kemudian mengucapkan salam, kemudian dia turun dari kudanya dan membawa jenazah pemuda tadi pergi. Dan dia merasa ketakutan. Lalu peristiwa itu pun sudah dilewatinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kemudian suatu hari dia diminta untuk menggali, mempersiapkan pemakaman karena ada seorang pemuda yang meninggal. Dengan senang hati dia lakukan. Dia menggali seperti biasa. Setelah semua selesai, kemudian datang rombongan keluarga yang berduka serta membawa jenazah pemuda yang meninggal. Kemudian si penggali kubur tadi masuk ke dalam liang lahat. Tibalah jenazah diturunkan ke dalam
liang lahat, dan penggali kubur tadi menerimanya dan memeluknya. Kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Dia seperti berada di sebuah taman yang begitu indah. Tapi kali ini dia berusaha untuk kuat. Dia berusaha untuk tidak pingsan. Dia berusaha dengan kuat tenaganya menyebut asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki berkuda berjubah putih mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian dia membawa jenazah pemuda tadi. Kemudian tentu kita berpikir, apakah orang-orang yang berada di situ melihatnya? Tidak. Hanya si laki-laki penggali kubur tadi yang merasakan dan melihatnya. Kemudian dia menyelesaikan prosesi pemakaman dengan sempurna, dengan baik. Selesai semua, kemudian pelayat pun, keluarga semuanya pergi. Hanya ada seorang perempuan, karena di wilayah Arab wanita itu yang terlihat hanya matanya saja. Kemudian si penggali kubur tadi mendekati si ibu. Assalamualaikum wahai ibu, bolehkah aku bertanya? Kemudian si perempuan tadi, si ibu tadi mengangkat wajahnya. Wajahnya penuh kedukaan, tapi tidak ada satu tetes air mata pun yang keluar. Itu artinya si ibu tadi ikhlas atas kepergian putranya. Kemudian si penggali kubur tadi bertanya, "Hai ibu, bolehkah aku tahu siapa yang meninggal ini? Siapakah laki-laki yang barusan aku makamkan?" Kemudian si ibu bercerita bahwa dia adalah anakku. "Bukankah engkau wanita yang dulu beberapa bulan lalu pernah mengantarkan anakmu meninggal di sini pula?" "Iya." "Bolehkah aku bertanya," kata penggali kubur tadi, "sebetulnya apakah yang dilakukan atau amalan apakah yang dilakukan oleh putra-putramu?" Kemudian si ibu bingung. Apa maksud pembicaraan bapak ini? Kemudian si bapak tadi bercerita bahwa dia ketika dia memakamkan putranya yang pertama hingga sekarang putranya yang kedua, dia bercerita bahwa dia berasa seperti berada di sebuah taman yang begitu indah. Kemudian tak lama datang seorang laki-laki berkuda dan berjubah putih mengambil jenazah anakmu. Kemudian si ibu tadi dengan wajah penuh kebahagiaan, kemudian dengan tubuh bergetar dia bercerita bahwa anaknya yang pertama adalah seorang pelajar, seorang pemuda yang taat dan menuntut ilmu. Tapi kemudian qadarullah dia meninggal. Pemuda yang kedua, dia adalah kakak dari si pemuda yang pertama meninggal. Pemuda yang kedua adalah yang membiayai semua pendidikan adiknya yang meninggal tadi. Jadi betapa mulianya orang yang menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya, kemudian Allah muliakan menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, hikmah dari kisah ini adalah bahwa kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia harus tetap semangat menuntut ilmu. Khususnya buat ibu dan umumnya buat kalian anak-anakku sekalian, semangat menuntut ilmu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh malas, tidak boleh menyerah, membuat orang tua kita marah ketika kita diperintahkan untuk belajar. Tentu kita ingin seperti pemuda tadi yang dimuliakan dan kita diangkat untuk dipersiapkan menuju surga. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu diberikan keberkahan dan kemuliaan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.